Selamat pagi Amanginang dan saudara-saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan salam kesehatan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersaat teduh dan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena Tuhan telah memberikan hari yang baru ini kepada kami. Tuhan mengaruniakan kepada kami napas kehidupan, kesegaran, dan anugerah-Mu melalui kekuatan dan kesehatan. Hari ini Tuhan kami mau mendengar firman Tuhan, berkatilah firman-Mu yang menjadi kekuatan dan jadi penghiburan di dalam kehidupan kami. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita Amanginang dan saudara-saudara pada hari ini, hari Jumat tanggal 2 September 2022, tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Huida jala huhatidakko kami, naung disuruh amaido anahi, bahen sipadua portibion. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam bacaan kita pada pagi hari ini, dia seperti mewakili para rasul, mengatakan bahwa kami telah melihat dan kami sekarang bersaksi bahwa Allah sendirilah yang telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus dan menjadi juru selamat bagi dunia ini. Kesaksian ini tentu berangkat dari pengalaman perjalanan kerohanian para rasul sebagaimana Yohanes. Yohaneslah yang menulis kitab Yohanes 1 dan 2 serta 3 Yohanes dan juga kitab Wahyu. Di dalam kitab-kitab ini Yohanes begitu menyadari betapa besar cinta kasih Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Yohaneslah murid bersama dengan para perempuan yang berada dekat-dekat kaki salib Tuhan Yesus. Yohaneslah yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh menyerahkan dirinya. Dan di dalam salib dia menunjukkan sebuah cinta kasih yang luar biasa. Dia sendiri melihat dengan jelas bagaimana cinta kasih Tuhan dinyatakan di dalam salib sampai kepada kematiannya. Dan oleh sebab itulah Yohanes menjadi salah seorang murid yang begitu menyadari, menyelami dalamnya, luasnya dan besarnya cinta kasih Tuhan melalui pengorbanannya itu. Itu pula lah yang mendorong dia untuk tetap bertahan dalam masa-masa yang sulit pada saat dia harus terbuang di Pulau Patmos. Yohanes adalah salah satu rasul yang berumur panjang karena dia diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup berumur lanjut. Jadi meskipun dia berada di pembuangan Pulau Patmos, dia tetap bertahan. Dia seperti tiang gereja, benteng terakhir yang terus harus menjaga keutuhan dari firman Tuhan yang diberitakan. Dan itulah yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes di dalam bacaan kita hari ini, Amanginang dan saudara-saudara. Kedalaman cinta kasih, intimasi seorang murid kepada Tuhan, kepada gurunya, demikianlah yang dialami oleh Rasul Yohanes. Sehingga kesulitan sebesar apapun dan tantangan sebesar apapun tidak bisa menghalangi kedalaman hubungan itu. Sebagaimana dia menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi umat manusia. Dan inilah Amanginang dan saudara-saudara yang menjadi semacam inspirasi juga bagi kita di dalam kehidupan perjalanan kerohanian kita. Kita memang memerlukan sebuah keintiman yang mendalam
keakraban secara pribadi karena pertemuan kita, perjumpaan kita dengan Tuhan, di dalam doa-doa kita, di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam perenungan kita, di dalam cinta kasih kita dan pertolongan kita kepada sesama. Disitulah kita akan menyelami dan melihat betapa besar cinta kasih Tuhan. Pengalaman ini tentu diberikan Tuhan kepada kita supaya kita mau semakin mendalam mengerti cinta kasih Tuhan, memiliki intimasi, hubungan yang begitu akrab sebagai bapa dan anak. Kita orang-orang yang dicipta, manusia yang diselamatkan, mempercayai itulah Tuhan kita. Tuhan adalah Tuhan yang transenden, yang begitu jauh, yang tidak mungkin kita capai dengan akal, rasio, dan semua pencapaian-pencapaian kita. Dia memang adalah Allah yang begitu jauh, yang transenden. Tapi pada waktu yang sama, inilah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kehadirannya di dunia ini. Ia menjadi Allah yang imanen, yang begitu dekat, sehingga seperti kata Rasul Yohanes, kami telah melihat, kami telah merasakan, kami telah meraba, kami bisa menyadari dengan keberadaannya itu. Dan pada akhirnya kami bersaksi bahwa betullah Allah telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi dunia ini. Kesaksian-kesaksian seperti ini, saudara-saudara, tentu perlu kita nyatakan di dalam kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui perjumpaan kita dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang yang mungkin hanya sekali atau dua kali pernah kita temui seumur hidup kita. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, betapa besar cinta kasih Tuhan, dan Dia menginginkan kita hidup dalam sebuah keakraban, keintiman, kedalaman hubungan kita sebagai anak kepada Bapa yang ada di surga. Saya kira ini juga yang menyemangati kita dalam tahun kesehatian ini. Bagaimana kita bisa sehati bersama-sama dalam persekutuan kita, bersama dengan saudara-saudara kita yang ditempatkan Tuhan di lingkungan kita, di sekitar kita. Mungkin banyak perbedaan pemahaman, perbedaan sudut pandang, dan lain sebagainya. Mungkin karena latar belakang kita. Tetapi di dalam perbedaan itu, justru Tuhan mengatakan supaya kita tidak membeda-bedakan, tapi kita bisa saling mengisi dan saling melengkapi. Inilah saya kira juga harapan kita pada tahun 2022 di gereja kita HKBP sebagai tahun kesehatian. Marilah kita semakin mencanangkan kesehatian melalui tindakan-tindakan yang kecil, yang sederhana yang kita lakukan dari rumah tangga kita, dari keluarga kita, dari saudara-saudara kita, lingkungan kita, dan akhirnya kepada dunia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Amanginang, saya juga ingin menyampaikan kesaksian berbahagia betapa Tuhan menuntun perjalanan gerejanya. Pada hari Minggu tanggal 4 September yang akan datang, HKBP Harapan Jaya sebagai salah satu pagaran dari HKBP Resort Pekanbaru akan diresmikan sebagai persiapan resort. Kami mohon dukungan dan doa kita semuanya, Amanginang, warga jemaat dimanapun kita berada, untuk berjalannya acara itu dengan baik. Dan salah satu tujuan yang paling penting adalah terciptanya pengembangan pelayanan yang lebih menjangkau. Doakanlah kami Amanginang dan saudara-saudara dimanapun kita berada dalam acara itu, dan selanjutnya bagaimana gereja Tuhan di dunia ini, persekutuan kita menjadi kesaksian yang besar melalui perkataan kita dan melalui aksi-aksi nyata kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, hidup dalam keintiman, kedalaman hubungan, karena pengalaman-pengalaman kerohanian kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Tuhan berikan firman kepada kami sebagai sebuah pengertian, bagaimana kami bisa melihat, meraba, merasakan, dan akhirnya menyaksikan betapa besar cinta kasih Tuhan. Kuatkanlah kami semua dan tolonglah kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami bisa semakin memperlengkapi diri kami dengan kesaksian melalui perkataan
melalui perbuatan-perbuatan kami yang berkenan kepada Tuhan oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin.